Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mayer Rumbayan. Dan pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku dengan judul Prospek Pluralisme Agama di Indonesia. Nah teman-teman, buku ini ditulis oleh Meti dan Anwar yang diterbitkan pada tahun 2009 dengan jumlah halaman 263 halaman. Rekam jejak dari penulis tersebut, Matthew dikenal sebagai seorang sejarawan yang fokus pada isu-isu sosial dan keagamaan. Sementara Anwar sendiri seorang akademisi yang aktif dalam kajian pluralisme dan keberagaman agama. Nah teman-teman, kedua penulis tersebut itu berkontribusi pada pemahaman pluralisme dan agama di Indonesia dengan upaya untuk menjelaskan kepada kita dan menekankan bahwa pluralisme sendiri bukan sekedar pengakuan terhadap keberagaman agama saja, tetapi juga merupakan sikap yang aktif, sikap yang positif, yang menerima dan menghargai perbedaan tersebut. Nah teman-teman, buku ini terdiri dari 3 bab. Bab yang pertama itu mengulas tentang pemahaman pluralisme. Bab kedua yaitu agama dan kearifan lokal. Dan yang terakhir adalah dekonstruksi pluralisme. Pada bab pertama, Meti dan Anwar mengajak pendengar dan pembaca untuk merenungkan kembali bahwa pluralisme yang terjadi di Indonesia ini. Artinya di sini pluralisme diharapkan menjadi dasar kerukunan dalam masyarakat yang beragam, suku, budaya, dan agama. Dalam konteks masa kini mereka menggarisbawahi bahwa keberagaman sendiri bukan hanya keunikan, tetapi juga merupakan kehendak Allah yang harus diterima dan dihargai. Untuk mewujudkan pluralisme sendiri diperlukan dekonstruksi, itu penegasan yang relatif dan toleransi. Artinya untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, yang saling menghargai satu dengan yang lain. Dengan demikian, pluralisme dapat memperkaya budaya negara dan menciptakan masyarakat yang harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan terlibat di dalam kehidupan sosial yang beragam. Nah teman-teman, pada bagian akhir bab 1, Meti dan Anwar memberikan sebuah pertanyaan bagi kita untuk merenungkan kembali pluralisme itu sebagai dasar kita untuk menyikapi Indonesia. Nah pertanyaan tersebut akan terjawab di bab yang kedua. Nah teman-teman, dalam konteks masa kini, itu pada bagian kedua, penulis mengajak kita untuk memahami pluralisme dengan mengulas dinamika antar kelompok yang tercermin dan berbagai fenomena sosial yang terjadi di Indonesia. Contoh kasusnya itu terjadi di masyarakat Buddha, bahwa pluralisme sendiri itu dikaitkan dengan berbagai peran aktif perempuan yang sering terpinggirkan. Nah tidak hanya itu teman-teman, penulis mengkaitkannya dengan novel Laskar Pelangi dengan menggambarkan realita kehidupan anak-anak di Belitung. Nah konflik utama dalam cerita Laskar Pelangi adalah perjuangan melawan kemiskinan dan penutupan sekolah, serta berbagai tantangan dalam proses belajar mengajar. Nah dari situ teman-teman saya dapat memberikan kesimpulan pada bagian akhir bab 2 ini bahwa proses akulturasi juga, yaitu proses budaya, itu berperan penting dalam membentuk identitas kita sebagai masyarakat yang plural. Nah teman-teman, bab yang terakhir yaitu bab yang ketiga, Meti dan Anwar mengajak kita sebagai pembaca dan pendengar itu dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana kompleksitas sosiokultur politik di Indonesia yang plural dan multikultural? Nah teman-teman, seperti yang telah saya singgung pada bab sebelumnya, bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku, bahasa, adat, istiadat, dan etnis. Oleh sebab itu, pluralisme adalah realitas sosial yang beragam, sedangkan multikultural adalah karakter normatif yang seharusnya dilakukan oleh anggota masyarakat. Maka hal itu teman-teman, agama meskipun beragam seharusnya menghadirkan kehidupan yang pluralis, yang humanis, toleran, dan menghormati hak asasi manusia. Dalam bagian akhir, penulis mengajak kita agar dapat memahami tentang pluralitas
keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan melalui fenomena yang terjadi. Oleh sebab itu teman-teman, saya menekankan pentingnya pluralisme antar pemeluk agama agar secara terbuka menerima perbedaan keyakinan tersebut. Nah teman-teman, sekian singkat dari review buku dari saya. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut dari buku tersebut, silakan membacanya untuk menambah wawasan dalam memahami pluralisme yang terjadi di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.